Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Argo Mulyo dengan NIM 13042211102 di kelas PF 4602 PJJ. Kali ini saya ingin menjelaskan tugas presentasi mengenai tugas rangkaian rangkaian sekuensial ya. Ya, tugas kelompok. Di sini bagian saya yaitu merencanakan mengenai FSM, yaitu Final State Machine. Di sini kelompok saya mengambil yang milik, ada 2 jenis yaitu mur dan milik. Baik. Diketahui detektor deret bilangannya yaitu 1001, yaitu dengan merencanakan FSM milik. Setahu saya di sini state-nya itu ada 4 ya. Kebanyakan dimulai dari state 0 yaitu tidak ketemu, state 1 itu ketemu 1, lanjut ke state 2 ketemu 10 dan state 3 ketemu 100. Biasanya dan terakhir itu karena 1001 nanti akhirnya di bagian ke state 1 lagi kembali. Baik, mulai saja yaitu pembentukan rangkaiannya yaitu pertama, misalkan deret bilangan binarnya tak hingga itu yaitu 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1. Ya. Pertama yaitu kita mulai saja, inputannya tuh 0 di sini karena salah ya, makanya harusnya 1 di sini, inputannya 0. 0 per 0 gitu output-nya. Oleh karena itu dia kembali lagi di sini mutar lagi. Lanjut yaitu ke 1, di sini terbukti 1 ada, yaitu lanjut ke step berikutnya. Kenapa mesti lanjut? Karena memang peraturannya begitu kalau dalam FSM itu kalau dia inputannya benar sesuai dengan permintaannya yaitu 1001, maka dia lanjut ke step berikutnya. Inputan 1 masuk ke step berikutnya 1. Kemudian lanjut ke 0, 1, 0, betul di sini 1, 0. Dia lagi lanjut ke step berikutnya yaitu 2. Lanjut ke 0, 1, 0, 1. Nah, di sini salah, makanya dia kembali lagi ke step 1 karena di sini harusnya inputannya 0. 1, 0, 1. Ya. Karena itu kembali lagi ke step berikutnya yaitu 1, 1. 1, 0, 1. Ya, karena di sini salah juga ya. 1. 1, 0, 1. 1, 0, 0. 1, 0. Nah, karena ini maaf, karena ini benar ya, tadi 0 ini di sini. Dia lanjut ke step berikutnya itu ketiga. 0. Untuk berikutnya itu 1 ya, 1 ke 3, 0 itu karena salah di sini 0 ya, maka kembali lagi ke step berikutnya 0. Di sini ketemu ya dari 1, 0, 0, 1 yaitu di bagian 3 ini, maka terbentuklah ada detektor deret bilangannya. Di bagian ini dia tarik kembali ke final step pertama, yaitu 1 ini. Jadi 1 per 1 itu adalah biasa hasilnya gitu. Adapun kembali lagi ini semua salah. Di sini ada 1, ada 2 ya. Nih di bagian ini juga sama. Tapi ini akan sama bentuk rangkaiannya seperti berulang gini. Karena dia akan kembali lagi ke kondisi awal. Jika inputannya tidak benar, kembali ke state yang pertama seperti ini 1 dia inputannya salah. Makanya kembali lagi ke step pertama, begitu juga dengan 0, ketika inputannya 0 kan di sini terbilang 1, maka dia mengulang lagi untuk bisa lanjut ke step berikutnya. Baik, mungkin sekian saja presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangannya. Cukup gagul karena memang masih belajar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya Fauzan Al-Ghifari. Di sini saya akan menjelaskan tentang truth table.
Nah, di sini kita sudah punya detektor dengan 4 state. Di sini ada state 0, state 1, state 2, dan state 3. Langsung saja kita ke truth table. Nah, di sini kita memiliki Q0 input 0, maka Qnext-nya adalah tetap 0. Lalu kita punya key 1 dengan input 0, key 1 dengan input 0, maka Qnext-nya adalah 2. Lalu Q2 input 0, Q2 input 0, maka maka Qnext-nya adalah 3. Lalu Q3 input 0, maka Qnext-nya adalah 0. Q3 input 0, maka Qnext-nya adalah 0. Lalu ini Q0 input 1, Qnext-nya adalah 1. Lalu Q1 input 1, Qnext-nya adalah 1. Di sini Q2 input 1, maka Qnext-nya adalah 1. Lalu terakhir Q3 inputnya 1, 3 inputnya 1, maka Qnext-nya adalah 1. Nah, di sini untuk Qnext 1 dan Qnext 0, kita tulis saja biner dari Qnext. Biner 000, biner 210, biner 311, biner 000, biner 101, biner 101, biner 101, dan terakhir biner 101. Untuk flip-flop D1, D0, kita mengcopy saja dari Qnext 1 dan Qnext 0. Seperti ini, kita copy saja Qnext 1 ke D1 dan Qnext 0 ke D0. Nah, untuk outputnya semuanya adalah 0 kecuali Q3 dengan input 1, maka outputnya adalah 1 karena angka 1001 telah ditemukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Raditya Fatur Rahman dengan nomor NIM 130-422-1050. Jadi saya di sini ingin mempresentasikan salah satu tugas akhir mata kuliah sistem digital ya. Jadi kami disuruh memilih bilangan biner secara acak. Kemudian kami membuat FSM-nya, kemudian kami membuat truth table, key map, dan akhirnya sampai ke rangkaian sekuensial. Dan saya sendiri memegang bagian key map di kelompok saya. Jadi saya akan mempresentasikan hasil dari pengerjaan kami. Baik, oke, key map ya. Key map ini langsung kita mulai saja. Jadi sebelum kita membuat key map, tentu saja kita memerlukan truth table. Dari truth table itu baru kita bisa mengetahui dan membuat key map ya. Dan dari key map yang sudah kita dapatkan, kita bisa membuat persamaan rangkaiannya, dan kemudian dari persamaan rangkaiannya kita bisa membuat rangkaian sekuensialnya. Jadi untuk truth table-nya sendiri akan dijelaskan oleh rekan saya. Dan saya di sini ingin menunjukkan truth table untuk membantu kita untuk membuat key map-nya ya. Jadi sebelumnya key map-nya sudah saya buat juga ya. Ini dia key map-nya. Dan saya akan menjelaskan bagaimana cara mendapatkan persamaan-persamaan ini. Jadi untuk key map itu 2 kali 4 ya. 2 kali 4. Kemudian, nah bagaimana ini bisa 0, 1, 0, 1. Jadi dari mana dapatnya? Dari mana kita mendapatkan nilai-nilai ini? Jadi kita mendapatkan nilai-nilai ini dari truth table ya. Jadi misalkan di sini ya, X-nya itu 0, Q1 dan Q0-nya itu 00. Kita lihat sini, X-nya 0, Q1 0, Q1 0, dan Q0-nya adalah 0. Kita lihat di sini key map kita untuk D1. Berarti D1 berarti kita lihat output flip-flop di D1-nya. Sini 0 ya, kebetulan 0. Jadi kita inputkan 0 di sini. Kita masukkan 0. Sama saja untuk
misalkan X-nya 0, Q1-nya 0, dan Q0-nya 1 ya, kita lihat sini 1. Kemudian ada X-nya 0, Q1-nya 0, Q1-nya 1 dan Q0-nya 0. Kita lihat sini berapa? 1 ya, di sini 1 dan terakhir 0. Jadi cukup mudah ya untuk membuat Qmap. Kita hanya perlu memindahkan nilai-nilai yang ada di sini eh, ke Qmap yang kita buat. Jadi untuk ini 0 1 1 0 kita inputkan 0 1 1 0. Dan ini ada 0 0 0 0 0. Kita inputkan 0 0 0 0 ya. Untuk D0 ya, D0 kita lihat 0 0 1 0 di 0 0 1 0, kemudian selanjutnya itu 1 1 1 1, berarti 1 1 1 1 1 1 gitu. Untuk Y-nya sama saja Y-nya. Masih sama seperti flip-flop tadi, kita hanya perlu memindahkan nilai-nilai yang ada di sini. Jadi 0 0 0 0 kita pindahkan ya ke keymap kita 0 0 0 0. Kemudian yang misalkan X-nya 1, input X-nya 1, kita 0 0 0 1 ya, kita dapatkan output Y-nya. Kita masukkan 0 0 0 1. Jadi begitu. Nah, bagaimana kita mendapatkan persamaan keymap-nya? Kita lihat nilai keymap yang ini yang di tabel itu satu, kita kotakan atau kita tandai saja gitu ya. Untuk ini misalkan di sini satu, di sini kita tandai kotak warna merah, kemudian ada lagi satu di sini kita tandai lagi kotak warna biru ya untuk membedakan. Nah, bagaimana cara kita mengubah si nilai satu ini menjadi persamaan eh, boolean ya, persamaan boolean. Kita lihat dulu, X-nya di sini 0, nilai X-nya 0, Q1-nya 0, Q0-nya 1. Kalau X-nya 0 berarti itu sama saja dengan X aksen ya, not X gitu maksudnya ya. Kemudian kalau Q1-nya 0 juga itu sama saja menjadi Q1 aksen, sama saja dengan untuk Q0-nya, misalkan Q0-nya di sini 0, berarti ini Q0 aksen gitu. Dan di sini kita lihat X-nya 0, Q1-nya 0, Q1-nya 0 betul, dan Q0-nya 1, berarti kita dapatkan X aksen dikali Q1 aksen dikali Q0. Nah, misalkan untuk berbeda gini ya tabelnya, maksud saya kotaknya beda gini, berarti kita tambahkan gitu. Kita eh, mengolesikan pertambahan gitu. Kita lihat lagi sini X-nya 0, Q1-nya 1, Q0-nya 0 ya. Kita lihat X aksen jadinya kan ini 0, kemudian ini Q1 berarti Q1 dan Q0 ininya di sini 0 berarti Q0 aksen. Sama saja dengan D0 kita lihat. Nah, misalkan ini ya tabelnya kotak yang kita tandai itu banyak gitu ya. Kan untuk menandai key map gitu atau penyederhanaan suatu key map itu kita menggunakan kelipatan dua ya, kelipatan 2, 4 gitu kan. Dan seterusnya, sini 4 ya, kebetulan ada 4. Misalkan kalau di sini cuma 3 berarti nggak bisa ya. Berarti ini 3 berarti kalau kalau bisa gini, dengan bentar. Misalkan itu 3 kan ya, berarti ini kita gini. Aduh, bentar. Kira bisa. Untuk ini ya, misalkan ininya cuma 3 di sini, misalkan ini misalkan di sini ini nilainya bukan 1 0 sini kan. Berarti yang kita ambil itu ini, kemudian ini. Nah, ada dua kotak gitu ya. Kalau satunya ini sama kita ambil aja sih ini satu. Terus, nah kalau jika yang kita tandai itu banyak ya, seperti ini satu satu atau ini satu satu ya. Gimana nih persamaannya? Kita lihat nilai yang paling konsisten ya. Kita lihat di sini nilai yang paling konsisten itu X ya. X itu satu terus ya di sini di baris ini satu terus X-nya. Sedangkan untuk Q1 dan Q0 ini beda-beda kan di sini 0, di sini 0, di sini 1 kan Q1-nya di sini juga 1. Nah, maka itu dari itu kita ambil yang paling konsisten saja yaitu X. Itu X. Sama saja misalkan kalau di sini baris pertama ini satu semua berarti kita ambilnya X.
X aksen gitu kan ya. Kemudian ini di bawah, jadi kita ambil yang paling bawah. Nah, ini juga sama ya, ke atas gini, kita ambil yang paling konsisten aja ya. Ini X-nya kan berbeda nih. Ini di sini X0, X-nya nilainya 0, di sini 1. Kita ambil nilai Q1 dan Q0, Q1 dan Q0-nya saja. Ini Q1 berarti Q1, karena nilainya 1, dan Q0 berarti Q0 aksen, di sini 0. Dan ini yang terakhir ya, output Y itu gimana? Kita lihat eh, apa, kolom satunya ya cuma ada satu juga ya di sini. Kita lihat ini, X-nya 1, Q1-nya 1, Q0-nya 0. Berarti X dikali Q1 dikali Q0 gitu. Eh, Menurut saya cukup sekian ya, key map. Kurang lebihnya mohon dimaafkan kalau saya banyak salah perkataan atau kurang jelas menjelaskan atau bagaimana ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan untuk rangkaian sekuensial yang dibuat, yaitu kita memiliki dua buah flip-flop, yaitu D1 dan D0, dan kita memiliki inputan X dan nanti outputnya itu berupa Y. Jadi ini di input dari X dan masuk ke D0. Di sini kita memiliki persamaan yang Q1, Q0 aksen, lalu diteruskan untuk mencapai ke D0. Lalu kita ada yang persamaan yang kedua, yaitu X aksen, Q1, Q0 aksen, dan persamaan berikutnya itu X aksen, Q1 aksen, Q0. Lalu semua itu yang dari X yang seperti terlihat di layar, dua gerbang N ini diteruskan menuju ke D1, dan nanti hasil itu bersamaan akan diteruskan ke Y berupa output Y, di mana persamaan itu dari yang D0 dan D1, maka akan menjadi persamaan D1 Q untuk yang hasil outputnya yaitu X Q1 Q0. Untuk lebih jelasnya mungkin bisa dilihat yang seperti di tabel bagaimana untuk perhitungan nilai X untuk menjadi Y-nya di tabel.